terkait dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu, kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Perang terhadap korupsi dan politisasi aparat penegak hukum. Hari ini semua diinjak, hari ini semua diintimidasi, hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah nggak kita? Nggak ada, Pak. Semena-mena aja ini. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Karena apa? Yang menjadi presiden petugas partai, Pak, bukan pelayan rakyat. Terlalu mahal dia untuk diborgol. Dalam kapasitas diri sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita ini menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Kali ini Ocha M akan berbagi informasi mengenai korupsi oleh Menkominfo yang sedang viral. Duit korupsi bakti Kominfo diduga mengalir ke parpol, ahli hukum, tindak tegas. Fakta-fakta korupsi Johnny G. Plate, negara rugi 8,32 triliun rupiah, hingga 985 tower BTS 4G terbengkalai, dilansir dari sindonews.com. Kejaksaan Agung atau Kejagung tengah mendalami kemungkinan adanya aliran dana dugaan korupsi pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G di bakti Kominfo ke partai politik. Pendalaman dilakukan guna membuat kasus yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate semakin terang. Menanggapi hal itu, ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta Profesor Muzakir mengatakan jika memang benar ada aliran dana yang mengarah ke partai politik maka penegak hukum juga harus bertindak tegas. Kejagung juga dapat menindak partai politik jika terbukti menerima aliran dana. Harus dilacak kalau uangnya lari kemana? Apakah partai politik menerima setoran berasal dari tindak pidana korupsi atau tidak? Kemudian jika benar sanksi terhadap partai politik seperti apa? Ujar Muzakir dikutip Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2023. Partai politik itu juga menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi yang disebut sebagai korporasi, sambungnya. Karena itu, dia mendorong Kejagung menggunakan konsep follow the money untuk membongkar aliran dana dugaan tindak pidana korupsi penyediaan BTS 4G bakti Kominfo yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate. Penyidik dapat menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Mestinya ada kerjasama antara BPK dan PPATK. Uang itu mengalir kemana, kata Muzakir. Sebelumnya, penyidik Jampitsus Kejagung akan mendalami kemungkinan adanya aliran dana dugaan korupsi pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G di bakti Kominfo ke partai politik. Ini dilakukan penyidik setelah menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka. Terkait aliran dana ke parpol, masih kami dalami. Makanya, setelah menetapkan Johnny sebagai tersangka, kegiatan kami tidak berhenti begitu saja, kata Dirdik Jampitsus Kuntadi di Kejagung, Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023. Kejagung juga masih mengumpulkan sejumlah alat bukti lain terkait keterlibatan dan keuntungan yang didapat Johnny G. Plate di kasus ini. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mempersilakan Kejagung untuk menelusuri aliran dana kasus dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G bakti Kominfo.
Justru itulah yang telah dikehendakinya. Ia ingin penanganan perkara yang menyeret Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate sebagai tersangka itu dapat berjalan transparan. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki partai ini. Partai ini ingin transparannya seutuhnya. Sekali lagi, saya katakan transparansi, ujar Paloh dalam jumpa pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023. Ia pun mempersilakan tim penyidik untuk memeriksa partainya. Periksa seluruh kemungkinan, dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah. Siapa saja yang terlibat, kata Paloh. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Nasdem. Nasdem se-welcome itu. Kita menyambut itu, tambahnya. Paloh juga meminta Kejagung dapat memberi hukuman setimpal dan menggeret pihak yang terlibat dalam kasus rasuah itu. Bila tidak dilakukan, ia merasa sedih. Berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex specialis dalam artian privileges. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Nah, makin sedih lagi kita. Semakin sedih, ucap Paloh. Tapi kalau transparansi itu dilakukan, dengan kemampuan profesionalisme Kejagung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita enggak berikan dukungan penuh? Kalau bertanya Nasdem memberikan dukungan sepenuhnya, saya bilang totalitas kita akan berikan, tandas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Kali ini Ocha M akan berbagi informasi mengenai korupsi oleh Menkominfo yang sedang viral. Duit korupsi bakti Kominfo diduga mengalir ke parpol, ahli hukum, tindak tegas. Fakta-fakta korupsi Johnny G. Plate, negara rugi 8,32 triliun rupiah, hingga 985 tower BTS 4G terbengkalai, dilansir dari sindonews.com. Kejaksaan Agung atau Kejagung tengah mendalami kemungkinan adanya aliran dana dugaan korupsi pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G di bakti Kominfo ke partai politik. Pendalaman dilakukan guna membuat kasus yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate semakin terang. Menanggapi hal itu, ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta Profesor Muzakir mengatakan jika memang benar ada aliran dana yang mengarah ke partai politik maka penegak hukum juga harus bertindak tegas. Ia kini telah dicopot dari jabatannya sebagai sekjen dari partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Simak penjelasan fakta-fakta terkait kasus korupsi Menkominfo Johnny G. Plate yang dirangkum dari berbagai sumber. Sebanyak 985 tower BTS 4G terbengkelai, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut, tower proyek Best Trans Ceiver Station, BTS, 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkomin, mangkrak. Hal itu diketahui ketika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP memeriksa keberadaan tower BTS itu melalui satelit. Tiang itu dilihat oleh satelit oleh BPKP. Kan hanya ada 985 itu pun semua yang dijadikan sampel tak ada, hanya barang-barang mati. Mangkrak, ujar Mahfud ditemui di Hotel Bidakara, Kamis tanggal 17 Mei tahun 2023. Mahfud mengatakan, proyek BTS 4G Kominfo dimulai sejak 2020 dengan rancangan anggaran mencapai 28 triliun rupiah yang akan dikeluarkan hingga 2024. Pemerintah kemudian menggelontorkan dana 10 triliun rupiah untuk proyek pembangunan tower BTS 4G jangka waktu tahun 2020 sampai tahun 2021 dengan target 1.200 tower.
Tapi, sampai akhir 2021 barangnya enggak ada. Lalu diperpanjang sampai Maret 2023, tambahnya. Mahfud menambahkan, pada kurun Desember tahun 2021 hingga Maret tahun 2023, ditargetkan pembangunan 4.800 tower BTS. Akan tetapi, hingga saat ini, hanya terdapat 985 tower BTS 4G yang telah dibangun, namun itu pun tidak bisa digunakan. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka usai diperiksa di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta. Johnny ditahan untuk 20 hari ke depan guna mempercepat proses penyidikan. Penetapan dan penahanan tersangka itu dilakukan setelah Johnny selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, pada hari ini. Adapun Plate sudah diperiksa sebanyak 3 kali, yakni pada hari ini, kemudian, pada Selasa tanggal 14 Februari 2023 dan Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023 dalam kapasitas sebagai saksi. Diketahui, kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo mencapai Rp8,32 triliun. Sebelum Johnny G. Plate, Kejagung sudah menetapkan 5 orang tersangka. Salah satunya Direktur Utama atau Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif atau AAL. Sementara itu, keempat tersangka lainnya adalah Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Ma, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan, I. Kemudian, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, GMS, dan Tenaga Ahli Human Development, HUDEV Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto, YS. Mereka secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum atau penyelewengan yang dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu. Akibat perbuatan para tersangka dijerat Pasal 2 Ayat 1, dan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Peran Johnny G. Plate dalam kasus korupsi BTS 4G. Menkominfo Johnny G. Plate memiliki peran dalam kasus korupsi BTS 4G. Kasus korupsi BTS 4G ini menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp8,32 triliun. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan. Johnny G. Plate keluar dari gedung pidana khusus Kejaksaan Agung mengenakan rompi tahanan oranye dengan tangan terborgol. Setelah pemeriksaan, kami memutuskan menaikkan status yang bersangkutan sebagai tersangka, ujar Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Kuntadi, di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023. Setelah ditetapkan tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini. Politisi Partai Nasdem ini ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, kata Kuntadi. Dalam perkara ini, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran atau PA. Perannya yang bersangkutan diperiksa diduga keterlibatannya terkait jabatan yang bersangkutan selaku menteri dan pengguna anggaran, ujar Kuntadi. Oleh sebab itu, dia dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Selain Plate, penyidik sudah lebih dulu menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu 1. Direktur Utama, Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Al. 2.
Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, Ma. 3. Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan, I. 4. Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak, GMS. 5. Tenaga Ahli Human Development, HUDEV, Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto, YS. Negara rugi 8,32 triliun rupiah. Akibat perbuatan para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Penyidik bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, juga telah mencatat adanya kerugian keuangan negara senilai 8,32 triliun rupiah dari kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kominfo tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022. Kerugian keuangan negara itu berasal dari 3 hal, yakni biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Kerugian keuangan negara tersebut dihitung setelah dilakukan audit terkait dana dan dokumen, melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, serta melakukan observasi fisik bersama tim ahli. Johnny G. Plate ditahan Kejagung RI. Johnny G. Plate ditetapkan Kejaksaan Agung atau Kejagung Republik Indonesia sebagai tersangka korupsi. Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara Best Transceiver Station, BTS, 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022. 1 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka seperti yang Anda saksikan tadi dan langsung dilakukan penahanan, ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di Kejagung, Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenang dia sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka, kata Kuntadi. Menurut pantauan Kompas.com di lokasi, Plate tampak keluar mengenakan rompi berwarna pink khas baju tahanan Kejagung. Tangannya juga terlihat diborgol. Setelah keluar dari gedung pemeriksaan, Johnny langsung masuk ke mobil tahanan Kejagung. Surya Paloh copot Johnny G. Plate dari jabatan Sekjen Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan terlalu mahal bagi Johnny G. Plate untuk diborgol. Hal ini terkait status tersangka yang disandang Johnny G. Plate dalam kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Best Transceiver Station, BTS, 4G dan infrastruktur pendukung paket 1,2, 3,4 dan 5 Bakti Kemkominfo tahun anggaran 2020 hingga 2022. Surya Paloh menjelaskan alasan dibalik pernyataan terlalu mahal yang dilontarkannya itu. Menurutnya, sebagai seorang Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo dan Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai, pemborgolan yang dialami Johnny G. Plate sangat ironis. Cenderung terlalu mahal untuk jabatannya saat ini. Terlalu mahal dia Johnny untuk diborgol, dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal, kata Surya Paloh, dalam konferensi pers di Nasdem Tower yang ditayangkan Kompas TV, Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023.
Kendati kadernya kini terjerat kasus korupsi, partainya selalu menganut asas praduga tak bersalah, termasuk terkait kasus yang diduga melibatkan Joni. Surya Paloh pun menekankan bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang luput dari kesalahan bahkan dosa. Kita tetap menganut asas praduga tak bersalah. Tidak ada dari kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilafan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti keadilan kita sebagai manusia, kata Surya Paloh. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.